Sebelum kita mengupas kajian selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca salatul Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman adik-adik kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang syirih maupun yang terang-terang. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid din wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Mari kita sama-sama membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahil awal qabla qulil awal wal akhir ba'da qulil akhir wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubdu falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmatna bil Qur'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis ta'lim Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda Arab yang fatwanya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk, yakni Habibana Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Yasin Fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memusnahkan yang namanya riba dan menyempurnakan sedekah. Apa ayat yang di Al-Quran? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqati.
wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan yang namanya riba dan menyempurnakan sedekah. Artinya apa? Artinya walaupun kita tidak ada, maka sempurnakanlah sedekah tersebut. Maka di dalam sedekah itu akan timbul dari hal-hal yang positif sehingga kita tidak sempat untuk bermain yang namanya riba. Lalu kemudian Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Lalu kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan lalu kemudian melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, bahwa mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa bersedih hati. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala kelanjutannya, wattaqulan wadila sirakabe yawma ing dalam dina turja'una bakal dikembalikan sirakabe fihi ing dalam yaum ilallah tumeka maring Allah summa tuwafi kari-kari ngebalas kullu nafsin saban-saban diri ma apa barang kasabat kan wis ngerjakan sirakabe wa hum utawi kabean la tuzlamun ora dirugiakan sira kabeh. Kelanjutannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada orang-orang yang beriman disuruh takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang takut kepada Allah biasanya wadaru ma baqiya minar riba, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tersisa dari riba tersebut. In kuntum mu'minuna, jikalau kalian orang-orang yang beriman. Jadi bukan orang-orang wa in kuntum muslimina, tapi mu'minina, yaitu orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam, tapi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, sudah pasti mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang tersisa dari riba tersebut. Fa'ilam, maka jikalau tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan, fa'danu biharbi, maka umumkan kepada mereka biharbi dengan perang minallah, ini dari Allah wa rasulihi, dan dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jikalau kalian masih tidak meninggalkan perkara-perkara yang tersisa dari riba, maka orang-orang yang paham harus memerangi orang-orang yang masih tenggelam dalam peribahasa riba tersebut. Jika kalau seandainya kata bahasa fadunu biharbi, dengan memerangi mereka, artinya dengan cara berkelahi. Karena bahasa di Al-Quran di sini bukan berkelahi atau memarahi, tapi jikalau kita mampu memberikan nasihat maka nasihati, dan jikalau tidak mampu dengan nasihat maka doakan agar supaya apa? Agar supaya mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau bahasa di sini untuk memerangi, maka yang ada penjara, main pukul, main hantam, ujung-ujungnya dipisah. Makanya di sini fa'dhanu biharbi,
umumkan kepada mereka peperangan. Dan peperangan di sini bukan artinya tonjok menonjok atau pukul memukul, tapi jikalau kalian bisa menasihati maka nasihati dengan cara yang baik. Jikalau tidak mampu dengan nasihat maka doakan mereka agar supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu juga sama perang? Sama perang. Tapi perangnya perang dengan kebenaran, tidak perang dalam keburukan aja. Iki mau ujung-ujungnya istilah mariba tak doa dalam aja. Didoani supaya oleh hidayah. Nah, kalau seandainya kata orang tersebut mendapatkan hidayah, lalu kemudian wa in tubutu, dan jika orang yang kita perangi itu bertobat, wa in tubutu, maka jikalau orang yang kita perangi dengan doa tersebut bertobat, falakum, maka untuk kalian semua adalah pahala yang luar biasa. Artinya harus kita berikan nasihat, contoh. Kita berikan contoh bahwa saya meminjamkan uang. Contoh dari kita aja ya. Seumpama Pak Nasir meminjam uang 20 juta kepada saya. Lalu kemudian saya buat perjanjian di atas materai bahwa Pak Nasir minjem duit 20 juta. Lalu kemudian perjanjian dia itu, wahai Bapak Nasir, kalau seandainya kata kamu ingin meminjam duit 20 juta, apakah kamu sanggup melebihi duit tersebut? Kira-kira berapa? Selama berapa bulan? Terserah Mang Nasir, terserah Bapak Nasir mau berapa tahun, yang penting saya pas 20 juta. Tapi di dalam per bulan saya meminta uang 300.000 per bulan. Nah, di situ sudah mulai yang namanya riba. Pas pada waktu saya belum mengetahui tempat tersebut atau hukum-hukum tersebut. Lalu kemudian kata Bapak Nasir, ya sanggup, dan jangan dipulangin 20 juta mutlak. Artinya jangan pernah dicicil-cicil. Seandainya kata 5 juta dulu, nanti biasa apa dalam setengah tahun 5 juta dulu, nggak bisa seperti itu. Pokoknya di atas materai Mang Nasir minjemnya 20 juta dan kembalikan juga harus 20 juta, nggak mau dicicil. Tapi sebelum Mang Nasir melunaskan 20 juta, bagaimana saya ambil dalam per bulan itu 300.000 uang sayur. Apa kata Mang Nasir? Ya sanggup. Nah, pas pada waktu sanggup, persaksianlah di situ di atas materai bahwa Mang Nasir menyanggupi. Dalam 1 bulan Mang Nasir membayar uang sayur 300.000. Lalu kemudian sampai selama 1 tahun, berarti duit tersebut sudah masuk dalam 1 tahun 300, berarti 3.600.000 yang sudah masuk duit sayur. Dalam selama itu, kemudian dalam 2 tahun tidak melunasi juga. Lalu kemudian saya memahami tentang ayat tersebut. Mana ayat tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minun fa in lam taf'alu fa'danu bihablin minallahi wa rasulih wa in tubdu. Lalu saya bertobat kepada Allah. Ternyata apa yang saya transaksi tersebut saya berdosa. Lalu kemudian saya bertobat kepada Allah. Saya panggil Mang Nasirnya, Mang Nasir ke sini. Ada apa? Mang Nasir pada waktu itu minjem duit 20 juta. Lalu kemudian di atas materai ini
dikembalikan harus pas 20 juta. Nah, sudah berapa tahun Mang Nasir belum membayar? Sudah selama 1 tahun. Hanya diambil duit sayurnya saja 300. Nah, karena sekarang saya sudah bertobat, dalam 1 bulan itu 300, lalu kemudian dikali 1 tahun sudah 3.600.000 duit Mang Nasir sudah ada di saya. Kemudian ketika saya sudah bertobat, begini saja Mang Nasir punya utang 2 juta, lalu kemudian duit yang sudah masuk kepada saya itu 3.600.000, lalu kemudian sisanya berapa? 1 juta, 16.400.000. Sudah begini saja, nanti Mang Nasir membayar utang saya sekarang sisanya tinggal 16.400.000. Jadi duit yang per bulan itu saya gabung jadi 1 selama 1 tahun, jadi sisanya tinggal 16.400.000. Lalu kemudian sudah seling seperti itu, Mang Nasir juga berterima kasih karena mengambil modal. Jadi tidak mengambil untung, tapi mengambil modal. Mang Nasir meminjamnya 20 juta, maka kembalikan juga 20 juta. Kenapa? Wa dulu ketika saya sudah bertobat kepada Allah, lalu kemudian saya panggil Mang Nasir, duit yang sudah masuk kepada saya yaitu 3.600.000, lalu kemudian saya gabung menjadi 16.400.000 sisa utang Mang Nasir. Lalu kemudian la tuzlimuna wa la tuzlamun, dan di situ tidaklah menambah dan tidak pula mengurangi dari hasil peminjaman tersebut. Wa in kana du usrati fantaziru ila maisarati. Dan jika orang yang berhutang tersebut mempunyai kesulitan untuk membayar hutang, lalu kemudian Mang Nasir sulit untuk melunaskan uang yang sisanya 16.400.000, kesulitan untuk bayar hutang, mencari lagi lockdown, semuanya sedang di lockdown, jadi susah untuk bayar hutang. Lalu kemudian fantazilu, maka berilah keringanan untuk membayar hutang tersebut ila maisarati, sampai datang waktunya Mang Nasir mempunyai duit tersebut. Lalu kemudian saya panggil lagi Mang Nasir ke sini. Kalau seandainya kata Mang Nasir belum sanggup bayar, maka saya beri keringanan, saya sampai Mang Nasir mempunyai duit untuk melunaskan utang yang sisa 16.400.000 tersebut. Lalu kemudian saya melihat Mang Nasir serba susah, serba sulit, dagang juga kadang mampu, kadang enggak. Lalu kemudian wa'ang tasaddaqu. Lalu kemudian saya panggil Mang Nasir ke sini. Sisa duit saya berapa? 16.400.000. Uang tasaddaqu, begini saja Mang Nasir, kalau seandainya kata Mang Nasir tidak sanggup bayar uang yang 16.400.000 itu saya sedekahkan. Bagaimana hati Mang Nasir jikalau punya utang sebesar itu lalu kemudian disedekahkan, dilunaskan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khairun, itu lebih baik. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena meringankan beban hutang yang 16.400.000 tersebut tidak sanggup membayar.
bahwa itu lebih baik untuk diri kamu sendiri. In kuntum ta'lamuna, kalau seandainya kata kalian mengetahui perkara-perkara seperti itu. Wattaqu, dan takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kalian kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tsumma tuwaffa kullu nafsin, maka kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun dan apa yang kalian kerjakan sewaktu di alam dunia. Wahum la yuzlamun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi timbangan-timbangan kebaikan dan keburukan yang kalian lakukan selama hidup di alam dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika benar itu datangnya dari Allah, dan jika salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Qasinha minka fa ya 'ainu sa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yakufa ba'sal ladina kafaru wallahu asyhadu ba'sha wa syadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.